Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan rumus tentang kubus, yaitu jarak dari titik ke bidang. Sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4 kubus. Kami akan menjelaskan rumus pada 4 soal berikut. Untuk soal pertama yaitu jarak titik B ke bidang BCGF. Untuk soal yang pertama, jarak titik B ke bidang BCGF. Kalau kita lihat dari titik ini, titik B dia terletak pada bidang BCGF. Itu artinya dari titik B ke bidang BCGF, karena dia terletak pada bidang yang sama, itu artinya dia tidak mempunyai jarak, atau dengan istilah lain, jarak titik B ke bidang BCGF sama dengan 0. Untuk nomor berikutnya, jarak titik A ke bidang EFGH. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jarak titik A ke bidang EFGH. Dari titik A ke titik EFGH. Dari yang kita lihat, dari titik A ke bidang EFGH itu bisa ditarik lurus dari titik A ke titik E. Maka bisa kita simpulkan bahwa jarak titik A ke EFGH sama dengan jarak AE. Jadi jika jarak kubus jari-jari kubus adalah 8, maka jarak A ke EFGH adalah 8 cm. Berikut yaitu jarak titik A ke bidang BDHF. Soal kali ini yaitu menentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Sama saja dengan kita menentukan jarak dari titik A ke S. Dan panjang dari A ke S khusus pada kubus seperti ini. Cara mudahnya yaitu nilainya itu sama dengan setengah dari AC. AC sama dengan diagonal sisi kubus. Rumus diagonal sisi kubus A akar 2 sama dengan setengah dikali A. Ini panjang sisi kubus, dan panjang sisi kubus pada soal kita hari ini adalah 8 cm. Ganti A dengan 8 cm dan setengah dikali 8 sama dengan 4 cm. Kemudian setelah itu kita tulis akar 2 sama dengan satuannya cm. Baru kemudian kita tulis 4 akar 2 cm. Dan untuk nomor terakhir, jarak titik A ke bidang BDE. Oke, baiklah. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu jarak A ke titik BD titik dari titik A ke bidang BDE. Langsung saja akan kita tarik garis dari bidang BDE.
Oke, langsung saja. Karena kita mencari jarak terdekat dari titik A ke bidang BDE, maka yang kita cari jarak terdekatnya adalah tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Maka dari sini kita harus mencari garis bantu, yaitu garis AC. Kita misalkan titik pertemuan di sini adalah R, titik R. Lalu kita mencari garis bantu lagi, yaitu garis ER. Nah, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan segitiga yang telah kita bentuk tadi ke luar, yaitu segitiga AER. Nah, maka di sini sudah ada segitiga ARE, yang mana titik di bawah alas itu diwakilkan dengan AR dan garis di atas itu diwakilkan dengan ER. Harus diingat, titik A ke bidang BDE adalah garis tegak lurus yang sudutnya 90 derajat. Maka dari titik ini harus menuju ke titik garis ER. Langsung saja kita misalkan di sini adalah garis M. Nah, langsung saja mungkin kita akan putar segitiga ini untuk menjadi tinggi. Di bawah juga sudah ada. Kita misalkan di sini adalah M. Dan tarik garis lurus ke bawah. Maka titik A ke bidang ke garis RE itu sudah tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Dari titik A ke bidang BDE. Maka sebelum kita mencari AM, maka kita harus mencari jarak setiap sisi di segitiga kita kali ini. Jarak AE yaitu 8 cm. Jarak A ke R yaitu setengah dari AC, yaitu ruas diagonal. Maka ketika panjang setiap sisi 8, maka di sini setengahnya adalah 4/2. Maka yang harus kita cari sebelum mencari AM adalah panjang dari RE. Nah, untuk mencari panjang RE kita gunakan teorema Pythagoras. RE sama dengan AR kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan AR 4/2, jangan lupa kuadrat, ditambah 8 kuadrat 4/2 kuadrat. Perhatikan, 4 kali 4 16, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Berarti 16 dikali 2 sama dengan 32 tambah
8 akar 2, yaitu 8 kali 8 sama dengan 64. Maka hasil yang kita dapatkan 32 ditambah 64, hasilnya adalah akar 96. Maka kita sederhanakan lagi. Sama dengan 16 dikali 6. Maka kita sederhanakan lagi. 16 akar 16 adalah 4 dikali akar 6. Maka panjang dari RE adalah 4 akar 6. Sehabis kita dapatkan panjang AR, maka kita masuk untuk mencari AM. Nah, di sini kita masuk ke rumus perbandingan segitiga. Yaitu bisa kita tuliskan di sini rumusnya, yaitu L1 sama dengan L2. Maksudnya di sini adalah segitiga yang di sini itu sama luasnya dengan segitiga yang di sini. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu 1/2 dikali AR dikali AE sama dengan 1/2 dikali RE dikali AM. Langsung saja 1/2 dengan 1/2 kita AR 4 akar 2 dikali AE 8, RE 4 akar 6 dikali AM. Maka AM-nya yang akan kita cari. Langsung saja 4 kita coret. Berarti AM sama dengan 8 akar 2 per akar 6. Ingat, di matematika jika hasil yang kita dapatkan adalah akar, maka kita harus merasionalkan bentuknya, yaitu dengan mengalikan dengan penyebut. Langsung saja kita kalikan akar 6 dikali akar 6. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. 8 akar 2 dikali akar 6 sama dengan 8 akar 12. Nah, selanjutnya 12 masih bisa kita sederhanakan, yaitu 2 akar 3. Maka hasilnya 8 2 akar 3 per 6. 2 dan 6 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 2. 2 bagi 2 habis. 2 bagi 6, 3. Maka hasilnya kita tulis 8 per 3 akar 3. Inilah hasil dari titik A ke bidang B, D, E sama dengan 8 per 3 akar 3. Mudah bukan? Itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Saya Muhammad Afandi Saputra. Saya Alif Rahman. Saya Miftaulia. Dan saya Rifana. Lebih dan kurangnya kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.